Audio Jungle. Siapa nih? Wa kafalaha Zakaria. Gitu ya. Ada ayatnya tuh dalam Al-Qur'an itu, kamu tidak hadir di situ wahai Muhammad ketika mereka mengundi nama ayyuhum yakfulu Maryam, siapa yang akan mengasuh, siapa yang akan mendidik Sayyidah Maryam. Diundi namanya siapa, salah satunya adalah Zakaria atau Nabi Allah Zakaria. Begitu diundi keluar Nabi Allah Zakaria. Diangkatlah Nabi Allah Zakaria menjadi gurunya Sayyidah Maryam. Jaga umur, diajarin cara sholat, cara ibadah, pengetahuan, termasuk juga diajarin bahwa manusia itu bisa hamil itu kalau dia adanya hubungan intim suami istri, semua diajarin. Hal-hal berkehidupan di dunia ini, kehidupan dunia diajarin, termasuk juga ilmu kepada Allah, zikir kepada Allah, segala macam ini dari ilmu akhirat, ilmu apa semua diajarin kepada Sayyidah Maryam. Dan dari Nabi Allah Zakaria jalanin tugas ini dengan sebaik-baiknya. Allah. Dari Nabi Zakaria jalanin tugas ini dengan sebaik-baiknya sampai sama Nabi Allah Zakaria, Sayyidah Maryam itu dibikin untuk Sayyidah Maryam mihrab. Mihrabnya itu teman-teman kayak semacam rumah di atas pohon gitu ya, yang enggak ada yang bisa nyampe ke rumah tersebut kecuali kalau naik tangga-tangganya. Nah, tangga-tangga itu yang bisa ditarik itu sama Sayyidah Maryam gitu ya, dari atas gitu kan. Jadi yang bisa ke mihrabnya Sayyidah Maryam itu cuma orang tuanya dan Nabi Allah Zakaria. Jadi benar-benar terjaga. Gak ada orang laki-laki pernah lihat rupanya Sayyidah Maryam. Dan Sayyidah Maryamnya gak pernah melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Laki-laki yang beliau lihat itu hanya ayahandanya dengan Nabi Allah Zakaria, gurunya ini teman-teman, yang juga paman beliau. Jadi Nabi Zakaria memang mahram juga sama Sayyidah Maryam. Jadi itu tinggal yang Maryam nak, oh iya paman gitu kan, iya guru, diulurin tangganya, Nabi Zakaria naik gitu kan. Habis Nabi Zakaria turun lagi, misalnya udah selesai gitu kan, turun udah selesai ngajar nih, Maryam tarik lagi tuh tangganya, tarik lagi tangganya gitu. Terjaga bener-bener nggak pernah lihat apa-apa. Badannya terjaga, matanya terjaga, telinganya terjaga, kulitnya terjaga, semuanya terjaga, hatinya terjaga. Allah Subhanahu wa ta'ala saja dalam hati. Zikir, ibadah. Wah, kesian dong gak punya hiburan. Siapa bilang? Orang tuh teman-teman kenapa nyari hiburan? Karena berasa hatinya ada yang kurang, hatinya berasa sumpah gitu kan ya. Nah, hati berapa sesumpah itu sebenarnya justru karena lagi gak ada Allah di dalamnya. Orang yang hatinya selalu berisi dengan Allah, bahagia terus, lapang terus kayak Sayyidah Maryam ini, gak pernah susah. Satu hari Nabi Zakaria pas lagi naik, kok ada makanan nih, ada buah-buahan. Oh, dari bapaknya kan. Kapan lagi naik? Ada buah-buahan lain lagi. Misalnya gitu ya, ada melon. Oh, bapaknya nih kali kirim. Kapan lagi? Rambutan. Nih kayaknya emaknya nih kirim. Kapan lagi ada stroberi gitu. Oh, ini paling emaknya lagi nih paling kirim. Tapi lama kelamaan, nah buah ini kan nggak musim. Dan zaman dulu kan nggak ada ekspor impor buah. Yang artinya kalau di daerah tersebut buah itu nggak musim, ya nggak ada gitu. Nggak kayak di Jakarta gini kan, ada durian Medan, ada
duren, ada dukuh Palembang, ada salak Pondo, salak Bali, ya kan? Dari negara macam-macam, dari daerah macam-macam nyampe semua di kita. Kalau zaman dulu nggak ada ekspor impor buah-buahan begitu kan? Artinya kan yang ada di condet ya cuma salak condet, ya kan begitu ya? Artinya yang ada di Jakarta ya cuma rambutan Jakarta gitu. Ada buah-buahan yang dari daerah-daerah yang lain kan nggak masuk kan begitu. Nah teman-teman sekalian, heranlah Nabi Allah Zakaria ketika mendapati ada buah-buahan tidak pada musimnya. Mana bagus buahnya, nggak basi-basi, nggak rusak-rusak. Kalau buah-buahan kita kan beli pisang sekarang 2-3 hari lagi udah busuk teman-teman. Ini kok buah kok aneh, seger bener gitu. Heran, lama-kelamaan nggak tahan juga hatinya tanya, ya Maryam anna laki hadza. Nak Maryam, dari mana buah ini? Dari Allah paman. Iya nak, semua buah mah dari Allah nak. Semua rezeki kita semua juga dari Allah. Cuman saya mau tahu, ini kan bukan pada musimnya nih. Iya tadi saya habis selesai sholat kepikiran kayaknya makan buah, makan rambutan seger nih. Terus saya minta sama Allah, ya Allah mau rambutan dong. Pas saya noleh ada rambutannya. Pantesan kagak basi-basi, nggak rusak-rusak, dari surga. Buah-buahan kalau dari surga nggak rusak-rusak teman-teman. Ya kan? Jadi jangan sok-sokan tuh. Kita itu kalau puasa itu nggak batal kalau yang kita makan adalah makanan surga. Saya kasih tahu aja. Saya kasih tahu. Cuma dapetnya dari mana? Jadi kadang ada orang, ini pembahasan fikih nih, Ada orang tuh yang haram itu adalah makan buah surga. Jadi ada orang waktu tidur gitu ya, dia ngimpi makan, itu nggak batal kan? Ya kan gitu ya. Demikian pula kalau misalnya dia dikasih makanan surga, asli emang dari surga, itu nggak batal teman-teman sekalian. Nggak batal. Cuman ya emang makanan surga dari mana kita dapatnya? Ya kan? Tapi sebenarnya memang buah-buahan surga nggak bikin batal puasa kita gitu. Apa-apaan tuh kalau dari surga itu nggak bisa busuk. Jadi sekalian, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni itu waktu beliau awal mula pindah ke Aden dari kota Tarim, beliau pindah ke Aden, kata bapaknya nggak bisa dalam satu daerah ada 2 wali kutub. Jadi ketika anaknya mencapai derajat kutub dalam dunia perwalian, dunia kewalian itu ya, itu anaknya nih sama Allah diangkat juga jadi kutub, sama bapaknya disuruh pindah ke Aden. Nggak bisa, satu tempat, satu kota ada 2 wali kutub, itu kayak satu Jakarta ada 2 gubernur, tuh nggak kena. Jadi akhirnya anaknya ini hijrah ke Aden. Di Aden dapetin orang-orangnya nggak pada percaya sama Habib Abu Bakar. Mereka nggak pada cinta. Banyak orang-orang yang nggak punya rasa cinta sama wali, nggak percaya sama wali, nggak demen sama para wali gitu. Ditantangin. Kalau ente emang beneran wali, kita minta buktinya, ya ke Habib Abu Bakar Adni. Akhirnya sama Habib Abu Bakar ditanyain, emang kalian kepengen apa? Kita kepengen hujan susu. Minta susu dari surga, minta susu dari langit, dari surga. Beliau angkat tangan, ya ma sabbil laban, wahai hujan, wahai langit, turunkanlah hujan. Turun hujan susu teman-teman. Turunkanlah hujan susu, ya ma sabbil laban. Itu teman-teman sekalian, turun hujan susu, dan susunya itu yang turun. Itu Nabi Zakaria langsung doa. Langsung doa. Nabi Zakaria di tempat itu juga hunalik da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria langsung doa. Ini kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid menunjukkan bahwa tempat diturunkannya rahmatnya Allah, ijabah doa,
keberadaan orang-orang tercinta di sisi Allah adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat itu, di hadapan Sayyidah Maryam, Nabi Zakaria berdoa. Padahal kalau hitung-hitungan mulia, Nabi Zakaria ini Nabi dan Rasul. Sayyidah Maryam seapa-apanya, muridnya, bukan Nabi, bukan Rasul, karena bahkan perempuan, ya kan ya, umurnya jauh dia di bawah beliau. Akan tetapi segitunya Nabi Zakaria tahu tempat turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut sampai dihadirkan buah-buahan dari surga. Nabi Zakaria segera tabarrukan, ngambil berkah, ngalap berkah dari tempat itu. Jadi siapa tuh bilang tempat kagak ada yang berkah, semua tempat sama aja? Siapa itu yang berani bilang kayak begitu? Ini nggak cukup apa diajarin sama Nabi Zakaria. Nabi Zakaria aja begitu tahu tuh tempat turun hujan rahmatnya Allah langsung doa. Tempat tahu Nabi Zakaria bahwa tempat itu dipandang Allah dengan pandangan rahmatnya, dan di situ ada Sayyidah Maryam yang begitu bersih hatinya, begitu bagus ibadahnya, sampai dia minta apa aja Allah ijabah. Langsung nyari berkah dari Sayyidah Maryam, langsung bahkan nyari berkah dari tempat turun makanan-makanan surganya Sayyidah Maryam. Gitu kan? Kayak begitu tuh kondisinya, padahal muridnya. Jadi itu kondisinya orang-orang soleh-solehah. Kemampuan mereka jaga hati, kemampuan mereka untuk paham urusan. Gak yang kemudian, ini murid aneh udah bisa kayak begini nih, aneh kalah dong sama murid aneh. Gak ada urusan kalah menang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada urusan kalah sama menang. Gak ada juga Nabi Allah Zakaria bilang misalnya gitu ya, nah ini kan perempuan, masa sih cuma urusan perempuan doang nih, aneh kan laki-laki, biar gimana juga anak laki-laki yang aneh lebih mulia daripada ini Maryam perempuan. Gak gitu. Paham, hambanya Allah, mau laki-laki mau perempuan, dipandang dengan pandangan rahmat, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ngambil berkah. Gak ada urusan umur dia lebih muda, gak ada urusan dia adalah perempuan, dia laki-laki, gak ada masalah gender apa segala macam, laki perempuan gak ada urusan. Bahkan murid, teman-teman, muridnya Nabi Zakaria ngambil berkah. Gimana kita sama guru-guru kita, orang saleh, gimana kita sama para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala? Mesti harus lebih lagi dong. Makanya saya kalau di depan guru-guru saya nggak repot-repot minta doa sama beliau, nggak repot-repot saya minta doa. Sedikit sekalian, yang saya lakukan adalah di hadapan beliau saya berdoa, nggak mau ngerepotin orang-orang yang seperti itu. Udah sibuk, nggak usah bikin repot. Babah doain Halimah dong, udah nggak usah deh. Saya yakin kalau saya mengerjakan kewajiban saya sebagai seorang murid dengan baik, mudah-mudahan saya ada dalam doa-doa beliau. Udah gitu aja, kan gitu ya. Mudah-mudahan nih kalau kita ngerjain tugas kita dengan baik sebagai seorang murid, yang namanya murid masa sih nggak didoain gurunya, kan begitu. Jadi saya nggak repot-repot minta doa secara khusus gitu sama beliau, ini itu apa segala macam repot-repotin gitu, enggak. Saya kalau sakit apa segala macam agak model ngaduan sama guru saya, enggak. Yang ada di saat sedang beliau lagi datang kemari gitu kan ya, sambil liatin, sambil pandangin doa itu. Apalagi kan kita kumpulnya selalu di majelis-majelis ilmu. Majelis ilmu nih tempat mustajab, tempat dipandang Allah dengan pandangan rahmat. Makanya nggak usah secara khusus minta doa tuh sama guru gitu, nggak perlu teman-teman. Menurut saya nggak perlu. Kalau ada kesempatannya ya boleh-boleh aja. Cuman maksudnya gak harus yang setiap orang ustazah saya si ini, ustazah saya si itu. Perlu nggak perlu.
di majelis ilmu kamu sebutin hajat kamu, justru di tempat-tempat seperti ini doa menjadi mustajab. Gitu. Saya malah kalau majelis itu ada majelis maulid apa kan, saya selalu buka air di depan saya ngambil berkah. Dari siapa? Dari semua yang hadir. Semua yang hadir nih jangan dikira loh, kan pasti ada aja orang yang dirahmati Allah, disayang sama Allah, dicinta sama Allah. Kalaupun enggak, kita lagi rombongan datang bareng-bareng ucap salam sama Nabi, itu rahmatnya Allah turun. Makanya saya nyari berkah, saya buka airnya, saya cari berkahnya maulid, saya cari berkahnya semua yang hadir. Lah ngapain habis selesai maulid semuanya pada nyodorin air ke saya? Saya nyari berkah dari majelis maulid. Ngapain kalian nyari berkah dari saya gitu kan? Majelis maulid itu jauh lebih berkah teman-teman saya sekalian. Kayak gitu. Jadi Nabi Zakaria enggak yang wah Maryam doamu mustajab, Maryam doakan saya, enggak gitu. Caranya Nabi Allah Zakaria enggak gitu. Allah enggak bilang hunalika talaba Zakaria doa min Maryam. Enggak gitu Allah bilangnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itu Nabi Zakaria segera angkat tangannya berdoa meminta kepada Allah. Apa doanya Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'u. Ya Allah, saya kepengen dong yang model beginian, yang model kayak Maryam, saya kepengen ya Allah. Dzurriyyah saya, keturunan saya yang soleh, yang baik, yang kayak Maryam kayak begini, punya sambungan hati kepadamu ya Allah. Senang bener kalau saya punya anak kayak begini. Doa Nabi Zakaria. Subhanallah. Pulang-pulang liatin istrinya senyum. Kenapa tuh? Hamil. Padahal istrinya udah tua. Nabi Zakaria ini juga udah cukup umur waktu itu. Dan sudah pula akimah, diputus mandul. Subhanallah, dikasih sama Allah. Dikasih karena doanya di tempat mustajab, di hadapan perempuan solehah. Walaupun masih anak-anak, Sayyidah Maryam masih belia, Allah kabulin doanya gak tanggung-tanggung. Lahirlah seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala yang diberi nama nabi tersebut adalah Nabi Yahya. Bukan asal anak mintanya juga, yang soleh, gak tanggung-tanggung, bukan asal soleh, nabi dan rasul. Ya, salah satu dari nabi dan rasul yang terbaik, salah satu dari 25 nabi rasul yang kita wajib hafal nama-namanya. Begitu kan? Jadi gitu tuh teman-teman saya sekalian. Sebenarnya kalau Allah mau mengijabah, asalkan Allah kan yang maha tahu ya yang terbaik buat hamba-hambanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala lagi ngasih pelajaran juga nih kepada kita nih dari kisahnya Nabi Allah Zakaria. Nabi Zakaria itu udah tua. Nabi Zakaria itu istrinya Akim, istrinya mandul, gitu kan. Tapi kalau Allah mau ngasih aja gitu. Teman-teman saya sekalian, gak ada yang mustahil dari Allah Subhanahu wa taala, gak ada yang mustahil. Saya dapat pembelajaran, cuman sayangnya itu perempuannya sudah meninggal dunia ya. Maksudnya saya dapat cerita ini dari Baba Syarifah yang beberapa bulan yang lalu datang ke Indonesia. Ya, ada seorang perempuan. Jadi gini, ada laki-laki suami istri, laki-laki sama istrinya, gitu ya. Mereka nikah lama nggak punya anak, dokter putusin nggak akan bisa punya anak, gitu. Karena perempuan ini bahkan kalau nggak salah nggak punya rahim malahan. Pokoknya ada masalah gitu merahim. Pokoknya nggak mungkin hamil gitu. Udah nggak mungkin hamil. Udah nih. Jadi mereka berdua pun ya udahlah jalanin hidup aja gitu. Suami istri ini, gitu kan. Si
mau baik suami maupun istrinya sama-sama yang ya udahlah, udah pasrah aja. Lagian juga Allah kasih kebahagiaan gak harus lewat urusan anak juga, gitu kan. Nah satu waktu mereka nih punya nenek, jadi neneknya si suami, ya neneknya suami ini anaknya asalnya tuh tinggal barengan sama salah satu pamannya dia, pamannya suaminya. Pamannya meninggal, gitu. Akhirnya si nenek ini nggak ada yang ngerawat, nggak ada yang ngurusin. Ditawar-tawarin ke orang-orang yang lain, misalnya ke anak-anaknya atau apa, nggak ada yang memungkinkan. Gitu. Pada sibuk semua, sibuk ngurusin anak, apa anaknya masih kecil-kecil gini gitu. Sehingga akhirnya si yang suami ini bilang, nanya istrinya, kamu gimana? Oh iya, nggak apa-apa. Saya juga nggak banyak kerjaan di sini. Ya, neneknya taruh aja di sini. Nenek taruh aja di sini. Ditaruhlah nenek itu di rumah tersebut. Teman-teman, si nenek ini nggak bisa ngapa-ngapain. Sakit di atas tempat tidur. Sakit di atas tempat tidur si nenek. Nggak bisa ngapa-ngapain. Dirawatin sama istrinya cucunya, karena cucunya kan laki-laki nih, jadi dia banyak ngurusin kerjaan ini apa segala macam. Ini kan orang ya, kadang-kadang kan apalagi ini bukan ibumu gitu ya, bukan nenekmu gitu, ibunya atau neneknya suami, kan kadang-kadang ya, apalagi lagi sakit gitu kan, kayak yang ya gimana sih gitu, apalagi disuruh istinjain, disuruh apain, bersih-bersihin, suruh mandiin, suruh kan males banget ya ngurusin kotor-kotor ini apa segala macam. Tapi nih anak perempuan emang hati itu emang luar biasa. Bu, Dek, Kak, nyampe ke Allah tuh emang urusannya hati. Nyampe ke Allah tuh urusannya emang hati. Hati aja udah. Ini si perempuan sayangnya sama si neneknya ini yang padahal bukan neneknya dia. Gitu loh. Diurusin sama dia tuh senyumnya gak pernah hilang. Ngurusin nenek ini, disayang banget sama tuh nenek itu. Sama dia diistinjain, sama dia dimandiin, sama dia dipakein baju, dibedakin, sama dia tuh disayangin, dimasakin yang enak-enak gitu kan, disuapin, diceritain, diapain, pokoknya udah deh ditemenan sama si nenek itu tuh disayangin lebih daripada orang bisa nyayangin nenek atau ibunya sendiri. Sayang sampai kayak apa tau? Si nenek ini tiap malam nenek ini angkat tangan. Ya Allah, saya nggak bisa balas kebaikan anak ini ya Allah, tapi Engkau bisa melakukannya. Enggak ya teman-teman? Saya suka bilang kan, jangan pernah berani nyakitin hati orang, dan jangan pernah berhenti berusaha berbuat baik sama setiap orang. Apa aja yang bisa kita lakukan, bahkan sekedar senyuman, ya kan? Bahkan sekedar kalimat-kalimat menyenangkan kita sampaikan ke orang, gitu. Belajar aja, buat terus aja bikin baik. Andai orang itu nggak menghargai kita sekalipun, tenang. Allah tuh ngerti cara balas kebaikan orang. Tenang aja, tenang. Allah lihat, Allah tahu, semuanya ada catatannya, dan semuanya akan dibalas dunia sebelum akhirat, teman-teman serius sekalian. Tenang aja, Allah yang paling ngerti cara balas kebaikan hati orang. Allah yang paling ngerti. Jadi si nenek ini tiap malam nih doa, ya Allah, saya nggak bisa balas kebaikan cucu saya ini, istri cucu saya ini. Saya nggak bisa balas ya Allah, tapi Engkau yang bisa balas. Ya Allah, penuhi dia dunianya dengan keturunan dan harta. Dunianya dia, penuhi dia dengan keturunan dan harta, penuhi akhiratnya dengan bahagia dan surga. Doain tiap malam dengan linangan air mata, minta sama Allah. Si anak perempuan ini terus dia kayak begitu tuh sama si nenek ini, terus aja baiknya sampai luar biasa gitu. Sampai si neneknya itu yang maaf ya,
bilang, "Nek, ya ampun nenek tuh nggak tahu. Saya tuh seneng banget. Kemarin-kemarin kan saya sendirian aja nek di sini. Ini ada nenek saya jadi ada temen-temennya. Ya ampun seneng banget. Saya sama nenek sehat-sehat terus ya nek ya gitu." Entar tuh kalau misalnya udah inian gitu, kayak siang-siangan, "Nek kita keluar yuk nek yuk," gitu kan. Nenek nggak bisa ngapa-ngapain. Nenek bilang, "Gimana cara saya keluar?" "Sebentar nenek ya, nenek saya digendong sama dia neneknya itu, digendong sama dia dibawa ke depan gitu nek, anginnya enak nek hujan nek, saya digendong sama dia neneknya biar bisa lihat hujan gitu, biar bisa lihat ntar kalau misalnya lagi malam-malam, nek bulannya cakep nek, nenek saya gendong gitu, dibawa keluar liatin bulan, cakep ya nek ya bulannya ya nek ya." Emang nggak ketukar teman-teman, hati baik tuh nggak ketukar. Mudah-mudahan Allah karuniakan sama kita hati yang baik, hati yang sama orang tuh ngerti memberi aja gitu. Itu yang kita mesti minta banget tuh sama Allah, karena itu hadiah banget sih. Hadiah tuh hadiah gede. Kalau kamu dikasih sama Allah hati yang bisa baik sama orang, nggak ada niatan buruk sama orang, nggak pernah suudon sama orang, nggak pernah mikir emang dia ngasih apaan sama gua. Yang dia selalu mikir tuh apa yang bisa saya beri kepadanya, apa yang bisa saya beri kepadanya. Itu kalau kamu dikasih sama Allah perasaan hati yang kayak begitu tuh, kamu mesti banget bersyukur teman-teman, mesti banget bersyukur. Dan kalau kamu merasa iya loh hati saya kok nggak kayak gitu ya, jangankan sama orang lain, mak saya sendiri, nenek saya sendiri saya nggak bisa gitu loh. Sama orang-orang yang saya tahu saya sayang aja sampai kayak selalu aja gitu, malah ngerepotin mulu, malah bikin sedih mulu, kata-kata nyelekit mulu, astagfirullah. Itu kalau kamu ngerasa kamu sama Allah nggak dikasih hati yang bagus gitu, minta teman-teman, minta. Jangan kalau doa tuh minta duit mulu, malu sama Allah. Minta urusan duit jangan kelar-kelar. Ya Allah, ya Allah. Minta hati yang bersih kapan? Minta hati yang selalu baik kapan? Mesti kita minta sama Allah, karena ini modal bahagia. Hati yang bersih, modal bahagia. Teman-teman saudara sekalian, berapa waktu kemudian nenek tersebut meninggal? Bertahun, udah tinggal sama si perempuan ini bertahun. Begitu nenek itu meninggal, hamil, punya anak, hamil lagi, punya anak, hamil lagi, punya anak lagi, hamil lagi, punya anak lagi, sampai 10 apa berapa orang gitu? Oh nggak salah 10 orang gitu. Sampai rumahnya itu memang benar-benar katanya nenek itu, penuhi ya Allah rumah ini dengan keturunan, penuhi rumah ini ya Allah dengan harta. Suaminya tuh usahanya tambah gampang. Yang cerita sama saya ini Bapak Syarifah, teman-teman sekalian. Katanya Bapak Syarifah, Halimah tuh orang dari kayanya, tamu sama dia tuh dikasih emas. Kata Bapak Syarifah, saya dibolak-balik datang ke rumah dia. Dia bilang itu kita datang ke rumah dia tuh pulang bawa emas batangan tuh, dari kaya itu orang. Jadi emang bener-bener doanya si nenek itu diijabah sama Allah. Ya Allah, penuhi rumah ini dengan keturunan, penuhi rumah ini ya Allah dengan harta. Itu sama Allah SWT benar-benar diijabah, teman-teman. Ini perempuan ini tadi, dia bilang ya Allah Halimah, tapi emang hati bersih, hati baik itu emang gak ketukar, teman-teman kan. Sampai tuanya ya udah, setiap tamu datang ke rumahnya gak ada yang kecewa. Orang ketemu sama beliau gak ada yang kecewa. Semua dapat berkah, dapat doa, dapat ilmu, dapat pelajaran, dapat apa segala macam. Dia bilang ini perempuan Halimah sama Allah tuh dikasih hafal Quran di usia udah tua. Di usia udah tua diminta sama Allah, ya Allah mudahkan saya buat menghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran nggak salah umur 60-an tahun lah gitu. Hafal Quran. Teman-teman sekalian saya muliakan, dan dia tuh baca Quran enak, nikmat, dan dia paham sama tafsir-tafsirnya sekalian. Saya sampai bilang, Babah, bawain dong, kenalin dong sayang pada beliau. Sayangnya Halimah orangnya udah meninggal berapa tahun yang lalu. Ya Allah, sedih benar saya. Tapi ya sekurangnya gitu udah dapet ya. Nah, nanti
itu saya tulisin tuh di buku Bidadari Bumi 3. Masih kurang 8. Kan saya udah tulis Bidadari 2 ya. Kan setiap cerita kan 9 orang tuh. Nah ini baru dapat 1 nih, kurang 8. Barangkali ada di antaramu yang ngerasa saya cocok deh Ustazah jadi Bidadari Bumi selanjutnya. Bolehlah ceritain nama saya. Apa kira-kira kriteriamu yang membuatmu pantas saya anggap sebagai Bidadari Bumi? Insyaallah. Mudah-mudahan Allah tidak menghalangkan kita dari keberkahan para bidadari-bidadari insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu dia ya, itu dia tuh. Nabi Allah Zakaria alaihi salam, karena kebaikannya kepada Sayyidah Maryam juga dan karena beliau tabarukan kepada Sayyidah Maryam, Allah SWT karuniakan anak yaitu Nabi Allah Yahya. Sedikit sekalian saya muliakan Nabi Yahya, kemudian Nabi Isa. Nabi Yahya sama Nabi Isa nih seumuran, sepantaran. Nah kalau Nabi Isa ini adalah putranya Sayyidah Maryam. Memang Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan Sayyidah Maryam ini luar biasa banget ya. Allah hadirkan Nabi Isa ini dari Sayyidah Maryam bahkan tanpa keberadaan seorang ayah gitu kan. Luar biasa benar. Kasih kan. Teman-teman saya sekalian, Nabi Yahya sama Nabi Isa sepantaran. Dan mereka berdakwah sama-sama di Bani Israel. Dan sama-sama mereka juga dibenciin sama kaumnya. Akan tetapi caranya itu beda-beda. Nabi Yahya itu lebih ke khauf, Nabi Isa lebih ke roja. Jadi orang tuh kalau ketemu Nabi Yahya tuh lebih banyak takutnya gitu, mau Allah khusyuk gitu. Kalau Nabi Isa malah kita kalau ketemu Nabi Isa tuh bakalnya yang senyum, ketawa, seneng gitu. Kan tiap orang beda-beda ya. Beda-beda. Sama-sama bagusnya, sama-sama benernya tuh teman-teman. Sama-sama bagusnya. Jadi teman-teman juga jangan yang saya senengnya ngaji sama ustazah yang ini aja deh, kayaknya bikin enak gitu, bikin surga tuh terasa deket gitu. Kalau ngaji sama ustazah yang itu misalnya jadi kitanya jadi kayak takut gitu sama neraka. Ya dua-duanya sama-sama kamu perlu. Kamu perlu kepengen surga, kamu juga perlu takut sama neraka. Semuanya emang perlu tuh kamu dengerin. Saya kenapa dah kalau ngaji sama ustazah itu tuh kayak berasa hati saya tuh kayak tersinggung. Berarti pas. Berarti pas. Kenapa gitu? Bukankah luka kalau diobati emang perih? Luka kalau ketemu obatnya perih loh. Kan? Kamu merasa kayak gue banget sih, ya ampun. Saudara. Gitu. Itu berarti pas tuh. Nanti kamu mesti sering-sering tuh ngaji tuh yang bikin hati kamu ngerasa bahwa ini adalah obat yang tepat. Sentil-sentilin ya, sama gurunya diinget-ingetin gitu kan. Itu sebenarnya Nabi Yahya sama Nabi Isa lain karakter walaupun dua-duanya sama-sama seorang rasul yang dapat menghantarkan hamba-hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak Nabi Musa dengan Nabi Harun. Teman-teman saya sekalian, Nabi Harun itu orangnya kayak khusyuk, sabar gitu. Nabi Harun. Nabi Musa enggak. Nabi Musa itu orangnya keras gitu. Nabi Musa itu. Jadi Nabi Musa kayak yang makanya kan juru rida kan gitu ya, ditarik tuh jenggotnya Nabi Harun sama Nabi Musa gitu. Nabi Musa ini nih seru gitu Nabi Musa ini. Makanya kan pas waktu malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad alaihissalam semuanya mulia ya, semuanya mulia dengan karakteristik masing-masing yang berbeda-beda. Sama kayak Sayyidina Abu Bakar mulia nggak? Mulia. Sayyidina Umar mulia apa nggak? Mulia. Sayyidina Utsman mulia. Sayyidina Ali mulia. Semuanya mulia. Sama nggak karakternya? Beda-beda. Sayyidina Abu Bakar sabar, nggak banyak ngomong, gitu kan? Lembut banget Sayyidina Abu Bakar ini. Lembut banget teman-teman. Nggak demen makan, urus
Sayyidina Abu Bakar tuh. Nah, biar kita kalau ketemu ntar di surga nggak salah. Amin, amin. Begitu kan ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar tuh. Ustazah, tahu Ustazah pernah ketemu? Belum. Teman-teman saya sekalian, tapi saya baca Sayyidina Abu Bakar kayak gitu fisiknya. Saya emang suka tuh cari-cari tahu fisik-fisiknya para sahabat, orang-orang mulia, biar kalau ngebayangin nggak keliru gitu. Ya, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar keras. Sebelum Islam keras, habisnya Islam tetap keras. Sayyidina Umar itu pernah ada perempuan lagi nanya sama Nabi Muhammad. Lagi nanya nih, Rasul hukumnya ini gimana? Tapi Rasul kalau misalnya kayak gini gimana? Itu berani itu. Perempuan tuh berani sama Nabi Muhammad kayak begitu gitu. Ngakrab sama Nabi Muhammad alaihissalam. Habis itu datang Sayyidina Umar ketok pintu. Baru ketok pintu aja perempuan tuh ketakutan. Nabi ketawa gitu, lihatnya lucu banget sih ini. Akhirnya Nabi Muhammad masuk gitu, buka Sayyidina Umar masuk. Terus Nabi Muhammad godain, katanya Nabi Muhammad alaihissalam, Umar, kamu itu lebih dihormati sama perempuan-perempuan ini daripada saya. Kata Nabi ini, tahukah kamu Umar, mereka ini lebih hormat kepadamu daripada kepada saya. Perempuan itu kemudian pada bilang, lah ya Rasulullah, gak gitu wahai Rasul. Kami tentu lebih menghormatimu wahai Rasulullah. Hanya saja kepada Sayyidina Umar kami takut. Sayyidina Umar emang nih perempuan-perempuan gimana sih gitu kan. Katanya perempuan itu jawab kayak gitu, enggak Rasul, kami enggak begitu. Hanya saja kepada Sayyidina Umar kami takut. Kalau Nabi Muhammad tuh enggak takut gitu, karena memang enggak bikin orang takut. Karena kan Nabi lembut, Nabi kan begitu ya. Karakter orang beda-beda. Terus Nabi Muhammad bilang lagi kepada Sayyidina Umar, kamu memang ditakuti wahai Umar. Jangankan sama perempuan-perempuan ini, setan aja takut padamu. Terus Nabi mengatakan hadis yang terkenal itu ya, masalaka Umar fajjan illa wasalaka syaitan fajjan akhir. Tidaklah Umar jalan di satu jalanan, melainkan setan akan memilih jalan lain biar gak papasan sama Umar. Setan loh ini yang suka goda-godain orang, itu gak bisa tuh deketin hatinya Sayyidina Umar buat digodain. Jadi keluar. Nah pas keluar itu sengajain gak pernah berani ketemu sama Sayyidina Umar. Jadi kalau Sayyidina Umar nih lewat jalan Gang Arab gitu ya, misalnya gitu, ini setan yang asalnya begitu gitu. Saya ingat banget dulu lagi zaman mondok itu, kalau kita ngantuk banget pas lagi ngaji kan suka dengerin kan yang bikin ngantuk kalau pas majelis, kalau pas ngaji, kalau pas ini kan setan tuh. Jadi sengajain tuh sama yang ngantuk tuh ditulisin di jidatnya, ya Umar Faruk. Ini nggak sih Kak? Ini yang pernah mau udah ngantuk nggak tahan gitu, bilang sama teman, tolong dong tulisin dong di sini dong, ya Umar Faruk gitu ya, biar setannya pada kabur gitu. Padahal tetap aja tidur. Iya, cuma nama doang ditulis, setan nggak takut ya. Nama Umar aslinya baru dia takut. Sayyidina Umar. Begitu tuh modelannya sama Sayyidina Umar, masya Allah. Tapi kan dengan segala karakteristik kita tuh, ya dari hal ini nih saya bisa ngambil kesimpulan bahwa orang tuh dengan segala karakternya bisa dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu misalnya gitu ya, kamu orangnya lemah, lembut gitu, enggak harus berusaha untuk saya harus jadi orang tegas biar saya dicinta sama Allah. Enggak perlu gitu. Saya misalnya gitu ya, ada orang yang gayanya kayak gimana, saya kepengen jadi ustazah, harus jadi kayak ustazah. Enggak kayak gitu. Dari guru kita tuh kita ambil ilmunya aja. Kalau gayanya, karakter
karakternya itu nggak usah, masing-masing aja. Teman-teman kenal Bu Baba Nur? Kenal dong. Pernah lihat Bu Baba? Sama nggak gayanya sama saya? Beda. Beda gayanya sama saya. Pernah lihat Habib Umar? Sama nggak gayanya sama saya? Beda. Sama, beda. Beda. Ngelihat guru-guru saya semuanya beda-beda gitu. Beda-beda gayanya teman-teman. Ya nggak apa-apa gitu kan. Ada yang begitu, ada yang begitu, ada yang begitu. Saya nggak berusaha untuk mencontoh gaya guru saya. Yang akan saya ambil dari guru saya adalah ilmunya. Kemudian kalau masalah cara penyampaiannya, cara menyampaikannya, nah itu biarin masing-masing yang disesuaikan dengan pendengarnya masing-masing, ya kan? Di Indonesia kalau ngomong kecepatan kagak ngerti. Ini saya belajar loh ini, belajar buat ngomong nggak cepet, buat ngomong nggak cepet. Saya dulu waktu awal pulang dari Tarim itu kalau ngomong cepet banget, cepetnya tuh banget. Jadi saya kalau lagi ngisi, kalau lagi ceramah tuh, itu semua orang kayak gini. Habis selesai majelis ditanya, ustazahnya ngomongnya apa? Pinter banget dah. Ngomong apa? Gak tahu. Ustazahnya pinter banget gitu katanya. Gitu ya. Pinter banget, tapi ngomong apa gak tahu. Sampai takut saya pemik. Gitu tuh, ngomongnya cepet banget. Sampai ya gitu, suami saya tuh bingung-bingung gitu. Ya ampun, kamu ngomong cepet banget gitu. Masya Allah. Ini teman-teman juga ini nih berhutang kepada suami saya. Para pendengar nih berhutang kepada suami saya karena dia yang ngajarin saya untuk bicara lambat dengan cara dulu tuh awal-awal saya ngisi ya di sini nggak di Jakarta, di Jawa Timur. Setiap saya ngisi itu direkam, dia minta orang buat rekamin, nanti didengerin itu rekaman. Ya ampun Alimah, kamu ngomong cepet banget. Ya Allah gitu. Akhirnya sama dia ada dia beliin kaset gitu ya. Ada seorang ulama lah gitu kan, lagi bicara, ulama di Indonesia, ketua apa gitu waktu itu ceramah kan. Ceramahnya itu ada kasetnya gitu, terus dia minta saya dengerin. Ceramahnya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beneran kayak gitu, lama banget. Itu yang kalau sekarang ini kan ada nih kan yang aplikasi dicepetin 2 kali tuh. Kan kalau orang suaranya aplikasinya dicepetin 2 kali kan, kayak alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu. Itu kayak saya dulu. Saya dulu tuh kalau ngomong kayak gitu tuh. Itu kalau beliau tuh, kalau ceramahnya dicepetin 2 kali sekalipun kayak ngomongnya orang normal. Gitu. Saya suruh dengerin kayak gitu. Ya ampun Kak, ngomongnya lama banget. Saya bilang, ini Alimah, yang begini ini yang didengerin di sini. Dia bilang, kamu harus lambatin lagi bicara. Jadi saya latihan tuh, ngomong lama nih, saya latihan. Jadi yang sekarang ini adalah hasil berlatih saya beberapa tahunnya. Nah itu jadi seperti yang tadi saya sampaikan, karakter orang tuh bisa beda-beda, gitu kan. Kamu nggak perlu mencontoh karakter siapa-siapa.
Kalau kamu mau misalnya kayak mengikuti jalan guru kamu, pengen jadi kayak guru kamu, nggak usah dicontoh. Emang dari tadi juga gini dah. Gimana coba? Kalau ngomong tuh yang ini dong. Itu karena kedekatannya masih jauh gini main namanya sendiri pakai satu mic ya. Pegang satu aja. Dari tadi kayak tangan saya pegel nih. Allah. Dengeran yang di belakang. Dari tadi kan enak. Baik. Jadi Nabi Isa dengan Nabi Yahya punya karakter yang sangat berbeda, akan tetapi keduanya sama-sama tercinta di sisi Allah Subhanahu. Nabi Yahya dengan khaufnya yang sangat besar, Nabi Isa dengan rojaknya yang sangat besar. Jadi orang kalau ketemu Nabi Isa tuh yang kayaknya ini gitu, kayaknya tuh yang keadaan kayak gimana pun kita bisa masuk surga lah kayak gitu ya. Kalau ketemu Nabi Isa tuh ya Allah, kita emang mesti takut banget sama Allah, ini mesti takut banget sama Allah. Nah kedua-duanya itu diperlukan sama umat manusia. Dan kita nih waktu hidup di dunia nih dua-duanya harus sama-sama, katanya Imam Ghazali, kajana hayat thair, kayak dua sayapnya burung. Burung tuh kalau terbang harus pakai dua sayapnya teman-teman. Gak boleh salah satu aja. Kalau salah satunya aja yang dipakai jatuh gitu kan. Demikian pula dengan kita dalam hidup juga gitu. Antara khauf sama roja harus sama-sama besarnya, kecuali saat sakaratul maut. Kalau saat sakaratul maut, roja kita harus lebih besar daripada khauf. Roja kita harus lebih besar daripada khauf. Yang padahal saat sakaratul maut itu kan lagi takut kan. Nah ini makanya mesti latihan untuk bisa saat sakaratul maut nanti rojanya mesti lebih besar. Dan perhatian juga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya orang yang sedang sakaratul maut. Jangan sampai kamu bikin orang lagi sakaratul maut ketakutan. Orang lagi sakaratul maut nih, maksudnya lagi udah mau deket-deket mati kan. Taubat, dosa lo banyak. Kuburan tobat ya buruan gitu kan. Nah itu teman-teman sekalian, nggak kena. Kita kalau ada di sekitar orang yang mau meninggal dunia gitu ya, kita mesti bikin rojanya besar. Allah Maha Pengampun, nggak usah takut. Kamu yang penting selalu ingat sama Allah. Allah Maha Baik kok. Udah kamu nggak usah kepikiran apa-apa. Gitu. Pernah gitu? Nggak pernah ada di dekat orang mau meninggal. Pernah. Terus ngapain? Nangis. Ya Allah. Harus dikasih tahu tuh teman-teman, harus dikasih tahu. Jadi orang mau meninggal dunia itu harus dikasih tahu bahwa akhirat itu sangat menyenangkan, rahmatnya Allah itu sangat luas, ampunan Allah itu sangat besar gitu. Jangan diinget-ingetin urusan harta, jangan diinget-ingetin urusan harta. Abah, rumah yang itu buat siapa, Bah? Kata abahnya, nanti dibagi ya nak rumahnya, sertifikatnya ada di sana gitu kan. Habis itu bapaknya bilang, nak, tanah yang di ujung sebelah jalan sana tuh, jalan Mawar, jangan dijual ya nak. Emang kenapa Bapak punya orang? Orang mau meninggal dunia loh, urusannya urusan harta. Ya Allah, nggak usah ya. Kita mesti ingetin sama rahmat ridhonya Allah SWT, karena memang itu yang paling bagus. Nah, saudara sekalian, nanti ke lengkap insya Allah bulan depannya
Nabi Yahya dan Nabi Isa secara menyeluruh dari kelahirannya gimana, waktunya udah nggak panjang lagi. Saya cuma mau tambahkan mengenai bulan Rajab ini yang sekarang ini, kita sekarang ada di bulan Rajab, min mawasimil khair, teman-teman, musim-musim kebaikan. Musim-musimnya ini udah datang nih kan. Tanaman tuh kan ada yang musimannya 3 bulan ya kan, dari tumbuh ke panen itu 3 bulan gitu, ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan, 6 bulan gitu. Nah ini juga nih musimul khair, mawasimul khair nih 3 bulan ini nih, 3 bulan dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Saya berasa banget kalau dari Rajab saya ngerasain kalau dari Rajab tuh saya mulain rapi-rapi diri gitu, mulain banyakin istighfar, mulain banyakin puasa sunnah, mulain banyakin sedekah, mulain sibuk-sibuk nata-nata hati gitu di bulan Rajab. Itu biasanya nanti Ramadannya tuh berasa banget bedanya, nikmatnya beda gitu Ramadannya, dan lancarnya ibadahnya beda, hatinya di bulan Ramadan tuh beda gitu. Kalau persiapannya dari sekarang nih, saya juga ngerasain gitu. Bulan yang Rajabnya tuh saya ya biasa-biasa aja lah gitu, kayak yang ya udah deh, dosa-dosa ini itu segala macem gitu kan, ya biasa-biasa aja lah gitu kan, taran-taran ngomelin suami gitu ya, abis itu minta maaf begitu. Tapi saya emang jarang kok ngomelin suami, lebih seringan dia ngomelin saya. Teman-teman sih sekalian, misalnya gitu, anggaplah mesti kayak nggak ada perubahan signifikan di bulan Rajab, itu bulan Ramadannya juga kayak yang biasa aja gitu, tetap berat juga mau ngerjain ibadah gitu. Jadi ini saya saranin aja nih sama teman-teman nih, kalau kepengen ngerasain yang disebut panen, katanya bulan Ramadan bulan panen gitu, panen apanya sih gitu kan. Kamu pengen ngerasain panennya Ramadan, ayo dah buruan nanem nih bulan Rajab gitu. Pengen ngerasain panen Ramadan, mulailah dengan perbaikan di bulan Rajab ini, di bulan Rajab ini. Teman-teman saya sekalian, mulain banyakin istighfar, banyakin doa. Cobain yang biasanya misalnya nggak pakai tahajud, cobain bangun tahajud gitu ya kan, cobain tuh gitu, mulain istiqomah bulan Rajab ini nih. Habis subuh, habis maghrib, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya, pakai tengadah tangan. Habis selesai salam baca 70 kali, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Kalau bisa pakai hati, ya Allah ampunin, ya Allah sayangin gitu. Terus saya sambil baca, ya Allah ampunin, mau dosa saya banyak, ya Allah ampunin gitu. Ya Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah sayangin, ya Allah ampunin, ya Allah. Nih kalau nggak diampuni sama Allah nih celaka nih. Kalau nggak diampunin sama Allah celaka nih saya nih. Gitu kan? Terus gitu minta, tiap habis subuh minta, habis maghrib minta gitu kan. Selama bulan Rajab. Nanti masuk bulan Sya'ban, banyakin sholawat. Masuk bulan Rajab banyakin enggak, istighfar. Bulan Rajab banyakin istighfar. Bulan Sya'ban banyakin sholawat. Itu teman-teman saya sekalian, kalau bulan Rajab banyakin sholawat, hati juga beda tuh rasanya tuh, kayak banyak senengnya, banyak lapangnya, enak hatinya. Kenapa gitu? Sholawat emang bikin indah hati, bikin adem hati, bikin perasaan jadi enak tuh, bagusin mood teman-teman. Ini kan orang sekarang nih suka yang mood booster. Wah, ini banyak banget nih istilahnya orang zaman sekarang deh nih. Ini mak-mak nggak pada ngerti dah. Ya, suka kayak bad mood gitu. Bad mood tuh perasaan yang gak enak gitu kan. Mereka suka nyari sesuatu yang bikin mood booster nih katanya, bikin moodnya jadi naik lagi, bikin jadi kayak asupannya mood gitu ya,
biar jadi full lagi gitu. Nah itu teman-teman saya sekalian, mood booster kita tuh emang yang paling mujarab sholawat sebenarnya. Cobain banyakin sholawat, inget-ingetin Nabi Muhammad, dengerin deh tuh cerita-cerita tentang Nabi Muhammad, kan banyak tuh di YouTube saya banyak, di Instagram saya banyak, mana-mana banyak deh tuh. Lu tinggal dengerin aja tuh, dengerin banyak-banyak. Nanti itu teman-teman perasaan kita, hati kita jauh lebih enak. Kalau kamu banyakin istighfar di bulan Rajab, sholawat kamu tambahin di bulan Sya'ban, nanti kamu akan lihat di bulan Ramadan apa yang disebut dengan panen. Baca Quran ringan, sholat taraweh nikmat, ibadah-ibadah nikmat gitu. Subhanallah, subhanallah. Perasaan juga enak terus selama bulan Ramadan. Ngurusin buka enak, ngurusin sahur enak. Tapi kalau kamu nggak mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban, liatin dah. Begitu masuk bulan Ramadan, katanya bulan nahan nafsu, malah yang ada nafsuan mulu. Bangunin anak sahur susah, nafsu. Ya? Pada begitu apa enggak tuh? Waduh, bawaan mau nafsu mulu, gue ngeliat lo nih, pengen marah mulu sama suami, nafsu mulu. Teman-teman saya sekalian, sampai tanggal berapa belum ditransfer buat lebaran, ngomel mulu. Itu dia tuh gara-gara nggak punya persiapan menuju Ramadan. Persiapannya memang mesti disiapin dari sekarang. Persiapannya memang mesti banget dari sekarang. Cobain insyaallah nih bulan Rajab biar jadi mawasimul khair, jadi musim-musim kebaikan buat kita. Masuk bulan Sya'ban juga kayak begitu. Di bulan Rajab ada hari mulia, sebenarnya tepatnya malam mulia, yaitu malam Isra Mi'raj, malam 27 Rajab. Nanti di bulan Sya'ban juga ada malam mulia, namanya malam nisfu Sya'ban. Nanti masuk bulan Ramadan ada juga malam mulianya, yaitu malam Lailatul Qadar, ya. Nah itu mudah-mudahan kita dapat semuanya tuh, kebaikan-kebaikannya insyaallah dapat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawam fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas